Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Raditya dari kelompok 6 akan membuka presentasi tentang pelaporan keuangan organisasi non-profit. Yang pertama adalah standar pelaporan keuangan organisasi non-profit. Tujuan pelaporan keuangan menurut PSAK nomor 45, tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba adalah untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para pihak yang menyediakan sumber daya. Selanjutnya ada sifat pembatasan dana. Nah, di sifat pembatasan dana ini ada empat macam pembatasan, yaitu pembatasan permanen, pembatasan temporer, sumbangan terikat, dan sumbangan tidak terikat. Nah, apa itu pembatasan permanen? Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Lalu ada pembatasan temporer. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Yang ketiga adalah sumbangan terikat, yaitu sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer. Lalu yang terakhir ada sumbangan tidak terikat, yaitu sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pelaporan keuangan organisasi non-profit, yaitu dibuat untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan para donatur. Laporan keuangan organisasi nirlaba memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai beberapa hal, seperti jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut. Yang kedua, cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari kinerja mereka. Komponen laporan keuangan organisasi non-profit. Laporan posisi keuangan. Kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara keberlanjutan. Yang kedua, ada laporan aktivitas, yaitu pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih. Yang ketiga, ada laporan arus kas. Laporan ini menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Dan yang terakhir, ada catatan atas laporan keuangan, yaitu berisi informasi umum mengenai lembaga kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya ada klasifikasi aktiva bersih. Jadi klasifikasi aktiva bersih itu ada 3. Yang pertama, aset bersih tidak terlihat. Yang kedua, aset bersih terlihat temporer. Dan yang terakhir, aset bersih terikat permanen. Untuk aset bersih tidak terlihat, yaitu aset yang bersifat umumnya mendapat pendapatan pajak jasa, menjual barang, sumbangan, atau hasil investasi. Aset bersih terlihat temporer. Informasi jenis ini menyediakan dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset bersih dengan sifat temporer atau disajikan. Selanjutnya ada isu-isu mengenai pelaporan keuangan organisasi non-profit. Dalam skala isu negatif, pelaporan keuangan non-profit, banyak dari anggota pemerintah menyalahgunakan wewenangnya untuk memanipulasi para pelaporan keuangan. Salah satu contohnya adalah korupsi, di mana penyalahgunaan pada proyek pembangunan pengembangan sarana perhubungan jalan di Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Tengah mencapai 800 juta. Itu adalah salah satu contohnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.